Malam tiba. Qin Jun dan Daji bersandar di bawah pohon di dekat api unggun. Qin Jun tersenyum santai. Waktu cepat sekali berlalu. Sistem mulai memanggil God dan Demon. Sistem memulai memanggil God dan Demon. Dan mendapatkan, masih belum diketahui tetapi ada gambar naga berwarna hitam dan memakai tanduk. Ding! Selamat kepada host telah memanggil God and Demon. God and Demon sedang dalam perjalanan. Qin Jun berpikir, God and Demon kali ini sepertinya bukan manusia. Dua tanduknya seperti rusak. Apa aku memanggil naga cewek kali ini? Kalau naga cewek, pasti cantik. Jendela sistem muncul. Selain Guanyin Bodhisattva, ada sepasang pria dan wanita, Sancai dan Dragon adalah anak termuda dari Raja Naga Laut Cina Timur. Qin Jun terkejut berpikir, Virgin, Loli. Bentar, jadi sekarang God and Demonnya Dragon. Sistem menjelaskan, Dragon di dunia ini tidak mengikuti Guanyin Bodhisattva. Beliau sekarang sudah menjadi wanita yang cantik. Dan beliau mempunyai hubungan dengan pemilik tubuh ini yang sebelumnya. Qin Jun menengok ke sebelah. Daji, percaya atau tidak, besok akan ada wanita kuat yang akan membantuku. Daji menanggapi, selain saya, akankah ada wanita kuat yang melayanimu? Qin Jun menjawab, Daji menunjuk jari di dahi Qin Jun. Jangan bermimpi, Qin Jun sambil memegang tangan Daji berkata. Oke, ayo taruhan, kalau perkataanku benar, kau harus menciumku. Daji menahan tawa, apa Anda memperalat saya, bagaimana kalau kalah? Qin Jun menjawab, kalau kalah kamu boleh ngapain aja. Dengan senyuman percaya diri Daji berkata, Deal, akan saya tunggu, tuanku. Pagi telah tiba mereka melanjutkan perjalanan. Qin Jun menaiki serigala. Omong-omong, kerajaan Changlan kalah baru-baru ini, apa mereka akan menghentikan kita atau membunuh kita? Tasi berkata, mungkin tidak, Kaisar Changlan tak sebodoh itu, tentunya tak memungkiri kenyataan bahwa beberapa pejabat atau kultivatornya akan membalas dendam kerajaan mereka. Qin Jun berpikir, semoga ada kultivator seperti itu, jadi bisa dapat tambahan XP poin dan kultivasiku bisa naik lagi. Diperlihatkan di hutan banyak burung berterbangan. Mereka melihat ke arah itu dengan panik. Ada apa? Itu. Ada sesosok naga besar yang terbang menghampiri Qin Jun. Semua pengawal terkejut. Naga, buset, aku beneran lihat naga. Gak mimpi kan? Naga putih muncul, klan naga benar-benar ada. Naga nyata di sini. Cepat hormat ke naga. Qin Jun berpikir. Naga nyata, gak sebanding dengan hipertropik kadal barat. Fahai maju di depan. Yang mulia hati-hati. Naga itu mulai turun. Naganya terbang ke arah kita. Pengawal berlutut. Qin Jun turun dari serigala. Menghampiri naga. Kedua aura berbenturan. Naga itu dengan aura biru sedangkan Qin Jun aura orange. Pengawalnya panik. Yang mulia, cepat berlutut, jangan mengusik naga. Apa beliau gila? Naga itu turun dengan aumannya, sosok kaki mulai muncul. Dan ternyata berubah menjadi wanita cantik. Dengan senyum bahagia memanggil. Kak Qin Jun. Qin Jun melihat itu. Gadis naga itu memeluk Qin Jun. Kak Qin Jun. Sistem muncul. Putri Nanhai Longjilong, dari mitologi dan legenda. Ras, naga. Kultivasi, layar ke-9 Void Transformation Realm. Exercise, metode naga asli. Supernatural Power, badan naga asli, napas naga, memanggil angin dan hujan. Magic Weapon, cambuk baja. Loyalty, 100/100. Gadis naga masih memeluk Qin Jun. Aku kangen banget. Diperlihatkan kenangan masa kecil Qin Jun dan gadis naga Xiao Li. Qin Jun memberi banyak makanan ke gadis naga dan mereka tersenyum bergandengan tangan. Qin Jun berkata, aku ingat, dan berkata dalam hati. Sistem, apa kau tahu sebelumnya kalau aku akan merasuki pangeran sampah ini? Sistem menjawab, host mempunyai ikatan dengan tubuh ini ketika lahir, tetapi karena konsumsi soul power akibat melewati dunia, saya hanya menunggu kesadaran tubuh ini menghilang sebelum host menggantikannya. Karenanya, di satu sisi, host dan pemilik badan sebelumnya merupakan satu badan dua kesadaran. Qin Jun berpikir, dan bertanya-tanya, jadi, kesadarannya menghilang saat Qin Yu. Sistem kembali muncul.
Ketika host realm lebih tinggi, saat memanggil God and Demon tak akan menghabiskan waktu sehari, tapi akan terpanggil di tempat. Mereka berdua terlihat di pojokan. Xiao Li berkata, Kak Qin Jun jangan ngelamun, lihat aku. Qin Jun berpikir, lupakan, aku masih punya pertanyaan, akan kutanya nanti sore. Pengawalnya yang melihat mereka bingung. Ini, bagaimana mungkin? Aku mimpi atau ngayal? Daji dan Fahai melihat itu. Dragon. Qin Jun berkata, gak ngangka kamu udah besar. Xiao Li berkata, aku kira aku gak akan ngeliat Kak Qin Jun lagi, tapi tadi malam tenaga misterius menghancurkan barier yang mengikatku, jadi aku buru-buru mencarimu, untungnya aku gak lupa napasnya Kak Qin Jun. Qin Jun mengajak Xiao Li menemui orangnya. Sini, aku kenalin ke mereka, ini Putri Naga, yang akan membantuku di kemudian hari. Fahai berkata, klan naga sangat besar turun-temurun dari masa lampau. Apa identitas orang ini? Daji berkata, oh. Xiao Tian berkata, halo. Xiao Li menggandeng tangan Qin Jun. Aku gak pernah ketemu orang tuaku saat lahir, tapi untungnya aku ketemu Raja Naga Laut Cina Selatan dan sudah dianggap anak sendiri, kalau tidak hidupku pasti sengsara. Kak Qin Jun yang menolongku saat masa sulitku. Jadi, mulai sekarang, aku akan selalu berada di samping Kak Qin Jun. Daji cemburu bilang, Qin Jun berkata, Daji, kau kalah. Mana hadiahku? Kemudian Daji menyiapkan bibirnya kemudian mencium pipi kanan Qin Jun. Xiao Li cemburu, kemudian mencium pipi kiri Qin Jun. Aku juga berani. Qin Jun berkata, semuanya akan berada di pihak yang sama, tolong tenang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Qin Jun duduk di tengah ditemani dua wanita cantik dan berpikir. Apa ini? Lapangan Sura yang legendaris. Tai Bai bertanya. Xiao Li, apa Raja Naga Laut Cina Selatan mengizinkanmu pergi? Xiao Li menjawab, tentu saja tidak, bahkan kalau aku gak kabur, beliau tak akan mengizinkanku. Beliau bahkan memasang pembatas agar aku bertapa, tapi kemarin malam pembatasnya rusak akibat tenaga kasat mata, lalu aku kabur. Tai Bai menanggapi, begitu ya. Tai Bai mengirim transmisi suara ke Qin Jun. Raja Naga dari Laut Cina Selatan lebih kuat dari saya, dan beliau punya temperamen buruk. Jika ia tahu Yang Mulia menculik putrinya, akan sangat bahaya. Qin Jun menjawab lewat transmisi. Jangan khawatir, jalanin dulu aja. Qin Jun berpikir, Xiao Li di sini, aku tak bisa mengantarnya kembali. Mereka telah tiba di gerbang perbatasan kerajaan Changlan. Jia Tasi menghampiri penjaga. Saya Jia Sun, Grandmaster Kerajaan Qianyu, mengantar untuk mengikuti pertemuan Qianlong Martial Art. Mohon bantuannya. Penjaga melihat Qin Jun menunggangi serigala. Apa Anda bisa mengontrolnya? Qin Jun menjawab, ini mauanku, tak usah takut. Ini jinak, gak buas. Penjaga berkata, baiklah kalian bisa registrasi dulu. Terlihat dari atas tembok seseorang melompat. Sebentar. Siapa yang namanya Qin Jun? Raja Yue. Dan orang itu turun ke bawah. Qin Jun menghampirinya, kau mencariku. Orang itu menodongkan pedang. Sejak kau mengalahkan Zuo Junji, kau telah menggantikan rankingnya. Aku mau menantangmu. Ye Xuan terkejut. Menghajar Zuo Junji. Berada di daftar target. Gadis berbaju merah berkata. Aku gak ngangka dia sejago itu. Qin Jun berkata, kau kira aku harus menanggapi tantangan anjing dan kucing? Pria itu berkata, aku Song Yufeng, si jenius kedua kerajaan Changlan. Ding, memicu side quest. Kalahkan Song Yufeng, mendapatkan 5000 XP point. Qin Jun mengeluarkan auranya. XP poinnya sepantaran sama ngebunuh Golden Core, cekak, apa karena dia terkenal? Baiklah, ayo maju. Song Yufeng mulai melompat terbang. Mati kau. Ye Xuan melihat itu. Cepat banget. Gak ngangka di kerajaan Changlan ada yang sejago ini. Song Yufeng dengan pedangnya mengeluarkan aura hijau bertabrakan dengan aura biru dari tombak Qin Jun. Jangan bandingkan kekuatanmu denganku. Aku akan mengalahkanmu. Terlihat aura biru tombak Qin Jun lebih besar. Pedang Song Yufeng akhirnya patah dan Song Yufeng terpental jauh. Qin Jun dengan berdiri tegak bilang kelar. Ding, menyelesaikan side quest. Kalahkan Song Yufeng.
Mendapat 5.000 XP poin. Qin Jun berpikir, nanti aku harus cari orang jenius yang terkenal, lumayan dapat banyak XP poin. Kemudian Qin Jun berjalan menghampiri rombongannya. Masalahnya selesai, ayo masuk ke kota. Saat rombongan Qin Jun melewati jalan banyak orang yang berkomentar. Ya ampun, Raja Yue dari kerajaan Qianyu sangat kuat, katanya beliau masih 16 tahun. Gak heran Zuo Junji kalah, Song Yufeng langsung terbunuh. Dengar-dengar Jenderal Xiao terpancing untuk membuat kontrak mati. Dia gak tahu anak ini sangat jenius. Sayangnya beliau bukan dari kerajaan Changlan. Qin Jun bertanya ke Raja Pedang Darah, omong-ngomong, gimana caranya membayar daftar target? Raja Pedang menjawab, bisa di Paviliun Destiny di beberapa kota. Paviliun Destiny menyebar di tiap kota setiap kerajaan, kekuatan transenden, tiap cabang umumnya tidak mencolok. Mereka menjual informasi apapun yang kultivator inginkan, selama kultivator bisa membayar dengan uang, spirit stone, magic tool, dan lain-lain. Qin Jun berkata, begitu. Jadi, setelah menginap, pergi ke Paviliun Destiny dan bayar targetnya. Raja Pedang menjawab, baik. Berpindah di penginapan nomor 1 di kota. Qin Jun dan rombongannya menginap, akhirnya aku bisa istirahat. Xiao Li selalu menempel ke Qin Jun. Kak Qin Jun, gimana kalau kita tidur bareng? Qin Jun berkata, baiklah. Kemudian tangan Qin Jun ditarik daji. Adik kecil, kau harus tahu bagaimana caranya untuk tetap bersih. Walau kau tak mengerti, tuan kami masih kecil, jangan menyerangnya. Qin Jun berkata, ahem, aku tak akan diserang. Kalau gak percaya, bisa coba malam ini. Xiao Li tersenyum. Iya, Sudaji membawa Qin Jun menaiki tangga. Gak bisa, tidur dengan saya malam ini. Xiao Li ikut menyusul. Aku juga, Qin Jun mengatakan. Kenapa kalian gak tinggal bareng aku saja? Kemudian Sudaji memukul kepala Qin Jun. Ngarap, Qin Jun sesampai di kamar. Ujung-ujungnya tidur sendiri. Lupakan, sistem, perlihatkan status. Host, Qin Jun. Ras, manusia. Level, layar ketiga Golden Core Realm 33.200 per 100.000. Keturunan, tidak ada. Senjata, Gala Silver pembunuh naga Tianjin High Grade, elang gurun kuning High Grade. Magic Weapon, baju baja ungu emas Kaisar. Exercise, ular ungu Thunder Heaven Grade tertinggi teknik Ki Refining, Medium Grade. Supernatural Power, Tiangang 36 Transformation. God and Demon, Sudaji, Xiao Tiantian, Guan Zhengdi, Zhengbu Fahai, Taiba Jinsing, Putri Nanhai. Qin Jun berkata, kenapa ada kelebihan 23.000 XP? Bukannya kemarin gak sampai 30.000? Sistem menjawab, level, Golden Core Realm 30.000 per 100.000. Karena host dapat menambah nilai XP. Pertambahan kemarin terlalu kecil, jadi host tak sadar, tapi baru-baru ini host mencapai layar ketiga teknik petir pelangi ungu, dan kecepatan penyerapan energi spiritualnya tidak seperti dulu. Qin Jun berkata, begitu. Ngomong-ngomong, kita belum selesai ngomong kemarin. Ada low volley. Kalau kesadaran God and Demon terjadi, kenapa Fahai ada hubungannya dengan Guan Zhengdi? Sistem menjawab, karena beberapa God dan Demon muncul ketika host ada di dunia ini, salah satunya Fahai. Qin Jun berpikir, apa artinya beberapa God dan Demon sudah mulai mengacau di dunia ini? Qin Jun bertanya lagi, ada God dan Demon apa aja? Gak ada yang ngegrup, kan? Kalau ada yang sekuat Raja Monyet Tathagata, Buddha pasti udah dipanggil duluan, lebih dari 10 tahun seharusnya sudah berlalu, mereka akan kabur ke grup lain atau membuat grup mereka sendiri. Sistem berkata, sangat sedikit, tak lebih dari 5. Saya hanya bisa bilang bahwa Fahai dan Putri Nanhai adalah yang terlemah. Qin Jun berkata, terus gimana kalau aku memanggil God dan Demon yang udah muncul? Sistem mengatakan, ingatan mereka akan bangkit dan berlindung pada host. Qin Jun berkata, baguslah. Udah malam, harus buru-buru berkultivasi biar jago. Hari berikutnya Qin Jun melakukan perjalanan dan melihat buku daftar target. Buset, daftar target nomor 1 Yijin Wuhui di Void Transformation Realm, baru 40 tahunan. 900 terakhir di Golden Core Realm, 300 ke atas di Transcendence Realm,
top 10 udah pada di Void Transformation Realm. Aku di ranking 900, selisihnya jauh. Daji berkata, katanya ada yang di ranking Earth dan Heaven, di atas ranking manusia, tapi keduanya bukan ranking yang diperjualbelikan, dan hanya bisa didapat oleh beberapa kultivator dengan status. Manusia punya talent lebih dibanding monster, tapi di realm yang sama monster jauh lebih kuat. Xiao Li menanggapi, Cak, aku udah di Void Transformation Realm kurang dari 10 tahun. Jenius seperti mereka bukan apa-apa. Daji menyindir Xiao Li. Kalau bukan karena keturunan naga, mungkin Anda masih di Golden Core sekarang. Xiao Li kesal, bukannya kamu yang ngandelin keturunan klan rubahmu. Tiba-tiba di luar kereta ada yang berteriak. Kau lepas mau kalau kau serahkan Qin Jun. Terlihat Jiatasi berhadapan dengan pembunuh. Siapa kau? Kaisar Changlan. Pembunuh itu berkata, aku Yu Qilian. Kaisar Changlan tak bisa memerintahku, kalau mau salahkan Qin Jun karena ada di daftar target. Jiatasi berkata, Yu Qilian yang mengalahkan Xia Holen dan kultivasinya tertinggi di Golden Core Realm. Yu Qilian menjawab, benar. Kemudian Tasi berkata, Qin Yu sudah mati, Dark Pavilion seharusnya sudah membatalkan misinya. Yu Qian bingung, mati. Qin Jun keluar dari kereta menjawab, gak usah repot-repot, Qin Yu udah mati di tanganku, udah dibuang di alam liar. Kemudian seseorang melompat dari ketinggian turun ke bawah. Raja Pedang Darah terkejut. Dark All, orang Dark All itu bertanya, apa Qin Yu beneran mati? Raja Pedang menjawab, benar, Qin Yu menargetkan Raja Yue telah dieksekusi. Jangan berurusan lagi dengannya, jangan cari masalah. Dark All tak peduli berkata sambil menyeringai. Jika aku diam-diam menerima tugas ini, aku harus menyelesaikannya, kalau tidak reputasiku akan hancur. Ayo Yu Qilian bunuh mereka semua. Qin Jun memberi perintah. Biksu besar, ku serahkan mereka padamu. Seperti biasa, jangan sampai mati, cuma sampai gak gerak. Biar aku yang akan menghabisi mereka. Fahai menjawab. Amitabha, saya akan melayani yang mulia. Yu Qilian terbang dengan aura biru menuju Fahai. Keledai tua, kalau kau menghalangiku, aku akan membunuhmu. Fahai menggunakan jurus mangkuk emasnya mengeluarkan aura orange berputar-putar. Yu Qilian yang belum sempat menyerang dan yang lainnya sudah terkena serangan Fahai dan terpental muntah darah. Bagaimana mungkin? Fahai berkata, Amitabha yang mulia, tugasnya telah diselesaikan. Qin Jun berkata, terima kasih atas usahamu. Kemudian membunuh dengan pistol satu persatu. Ding, membunuh kultivator layer ke-9 Golden Core Realm. Mendapat 1000 XP point. Ding. Membunuh kultivator layar ke-8 Foundation Building Realm. Mendapat 345 XP point. Ding. Membunuh kultivator layar ke-9 Foundation Building Realm. Mendapat 456 XP point. Dark All berkata, kau tak bisa membunuhku. Aku putra tetua Dark Pavilion. Kalau kau membunuhku, kau akan menyinggung Pavilion Dark Knight. Qin Jun langsung menembaknya. Ding. Membunuh kultivator layar ke-5 Golden Core Realm. Mendapat 5200 XP point. Kemudian ada sinar merah di dekat mayat Dark All. Melayang ke atas. Fahai berkata ini buruk. Diperlihatkan ada seseorang sedang berkultivasi dengan aura ungu gelap. Berpindah ke tempat Qin Jun berada. Daji berkata, jejaknya paling tidak ada di Immortal Realm, dan pihak ketiga tak akan berhenti. Apalagi, dia tetua di Pavilion. Dia bisa membuat seluruh orang Night Pavilion musuh Anda. Qin Jun tersenyum. Gak apa-apa, kalau aku tak membunuhnya, aku akan menyinggung Night Pavilion, jadi lebih baik membunuhnya. Baiklah, waktunya berangkat ke dinasti Nanzuo. Beberapa hari lagi acara Qianlong akan mulai. Qin Jun berpikir, aku butuh berlatih agar kemampuanku naik secepatnya. Berpindah di suatu tempat di gunung. Petir menyambar ke segala arah. Aura merah dari mayat Dark All menuju tetua Dark Knight. Tetua itu menangkapnya dengan tangan. Apa ini? Kemudian tetua Dark Knight melihat gambar ingatan di aura merah itu. Dia melihat Qin Jun membunuh anaknya dan dia menjadi marah. Beraninya kau membunuh anakku. Akan kuhancurkan kau. Naga jahat, keluarlah. Aura demonik keluar dari tubuhnya meluap-luap. Xiaoer telah dibunuh oleh kultivator Void Transformation Realm.
Pihak yang membunuh seorang biksu tua yang menggunakan telapak tangan Wan Qiu. Pergi ke kuil Yehua untuk cari tahu dulu. Aku akan memperlihatkan mukanya. Mereka harus mati. Naga jahat itu bilang, baik, lalu menghilang. Setelah beberapa saat mereka hampir tiba di depan tembok kerajaan. Qin Jun bertanya, biksu, bisa ajarin aku jurua telapak tangan yang tadi? Fahai menjawab, telapak tangan Wan Qiu, jurus dari kuil Yehua, bukan untuk disebarkan. Qin Jun kecewa. Kemudian Xiao Li berkata, kalau dia tak mau mengajari, biar aku yang mengajarimu. Qin Jun bertanya, kau bisa mengajariku? Demon membatasi manusia untuk tidak menggunakan teknik demon. Xiao Li berkata, iya, aku bisa mengajarimu cara memadamkan. Membuat badanmu sekuat naga. Kemudian Xiao Li memberikan tekniknya. Sini Kak Qin, rasakanlah. Kemudian Qin Jun merasakan di sekelilingnya aura biru mengitari tubuhnya. Dia seperti di dalam pusaran air. Memanggil, ding, selamat pada host atas tubuh padam kuno, tubuh suci tak terhancurkan. Ding, memperoleh teknik kuno pertama, mendapat kesempatan untuk memanggil God and Demon. Qin Jun berpikir, sakramen yang tak terhancurkan yang adik Li ajarkan hanya 5 layar. Layar pertama tak dapat diracuni, layar kedua tulang sekuat logam, layar ketiga tubuh sekuat beruang, layar keempat mengangkat gunung, layar kelima Dharma adalah surga dan bumi. Qin Jun berpikir, dulunya ada 3 layar, sayangnya 3 layar yang tersisa telah hilang dari sejarah. Qin Jun memegang tangan Xiao Li. Adik Li, makasih banyak. Xiao Li menjawab, gak apa-apa, senang bisa bantu Kak Qin. Sambil memeluk Xiao Li, Qin Jun berpikir, menyinggung paviliun Dark merepotkan, meski adik Li memberikan eksercise. Ayo panggil God dan Demon agar kamu aman. Sistem panggil. Kemudian sistem memulai memanggil. Diperlihatkan bayangan hitam seseorang membawa senjata besar. Qin Jun berpikir, kita tunggu kedatangannya, gak tahu bakalan siapa. Mereka hampir sampai di pintu gerbang. Ye Xuan berkata kenapa ada banyak tulang. Tasi berkata, kamu gak tahu. Ada banyak monster di sini. Banyak orang penting di dinasti Zhuo Selatan yang menjadikannya hewan peliharaan. Karena selalu ada monster yang kabur sampai menyebabkan kekacauan kerajaan sekitar, kerajaan Changlan takut untuk salah bunuh dan menyinggung orang-orang dinasti Zhuo Selatan. Jadi generasinya jarang memburu monster, bahkan banyak kota terpaksa pindah. Qin Jun berkata, gak heran berasa suram di perjalanan. Kemudian getaran tanah semakin besar. Daji berkata, berita buruk, banyak monster datang ke sini. Xiao Li berkata, mereka dipimpin oleh Raja Demon. Penjaga gerbang panik. Cepat masuk, tutup gerbangnya, ada gerombolan monster lagi. Terlihat dari kejauhan banyak monster berlari menuju gerbang. Qin Jun bertanya, apa gerombolan monster biasa datang ke sini? Penjaga itu menjawab, iya, tapi mereka makin mendekati gerbang naga Qianlong. Raja Demon dinasti Nanzuo selalu berhasil kabur. Katanya menggemparkan kota belasan kilometer selama setengah bulan hancur karena gerombolan monster, tak ada yang bisa kembali. Qin Jun berkata, penduduk kota. Qin Jun menengok ke Xiao Tiantian. Nak, butuh bantuanku. Jangan khawatir, kalau kotanya hancur, mereka akan melakukannya lagi. Aku mau menyelamatkan penduduknya, bukan kota kerajaan Changlan. Gerombolan monster sudah mendekati gerbang. Daji berkata, sepertinya monster-monster ini kerasukan sesuatu yang membuatnya gila. Qin Jun terkejut, apa monster-monster ini gila?